Horasma dihita saluhutna, amang nami, inang nami, saluhutna jemaat HKBP Resort Bali, dan juga simpatisan yang pada hari ini bisa bergabung bersama pada acara ibadah Partangyangan Rumah Tangga dari HKBP Resort Denpasar, baik yang mengikuti ibadah di rumah dan yang bersama kita di gereja ini. Tuatama nama sumasu saluhutna. Andorang ta mulai partang yang ta di Bodarion, perlu kami sampaikan pengkhotbah kita pada malam hari ini adalah Amang Pendeta Firdaus Sutasoid STH, doa syafaat atau manang tangyang pangondianon, yaitu Amang calon situa R Simorangkir. Jadi nanti jemaat yang ingin didoakan dapat menyampaikan pokok-pokok doa melalui link Google yang telah disediakan gereja kita. Langsung disampaikan kepada Amang calon situa R Simorangkir dan juga pada seluruh tim pendukung pelayan Tuhan pada hari ini bersama tim musik, tim LCD, kantoria, dan multimedia. Jadi tapasada marohata dot pikiranta masuk mahita tu tangyang nahohom. Amin. Tapuji madebata, marende maheta sian buku ende 464 ayat sada sahat rodi ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumampalangi dota noon. Amin. Songonondo didok Tuhan Yesus, yang go podana diau, dang au napunyasa, podani na marsuru au doi, molo adong manang ise na mambain lomoni rohani amai, botoni do taringot tu podai, manang nasian debatai, manang nahut hatau ni sian roharwaku sandiri. Songonan nidok ni surati, aka batang aik na mangulu do mabaur sian pamatang ni na porsia diau. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na sokal jalana bonar, dialoho do na ginjang maroha, jala dipatimbo ho do na serep maroha, alanii
Upangido hami tuho, sairamuti hami, asa unang jukat hami, unang ginjang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa undup serep, tobok jalo burju rohanami di adopani halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marilah kita membuka Alkitab manang Bibelta, amang inang, tajahama epistel nagabe patujulan jamita bodarion, na dienet sian buku parjamita manang pangkotbah 10, ayat 10 saat rodi ayat 15. Tajahama turpukon margati soring ma di ayat napar pudi rap mahita manjaha. Molodung matultul take di bahen manang ise, jaladang di Garut babana, ikon mangason gogon nama ibana manalikon, alai namar hasyakon haspitarani dona dumenggan. Molo mamurgut ulok tagan sohona tabas, dang bemarlaba hapadean ni panubuti. Lomo rohani pinggol umbege pakation ni halak na pistar, alai bibir ni halak na oto mamundut ibana sandiri. Mula ni pakatayon ni pamangana hautondo, jala ujungna hata lalaen sambingdo. Sai di padeak-deak halak na oto do hata-hatana, dang diboto jolmai manang ahanas masa sogot. Tung ise ma pabotohon tu ibana, manang ahana masa dung salpu ibana, rap mahita manjaha, hangaluton ni halak naoto mangaloji ibana sendiri. Alai so diboto topotona dalan tuhuta. Ima sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jala naopiopsa. Amin. Tuhan Yesus anak diporsan dosa tai
Mahasini rohama dihamu dohot dame nasian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini di pertanyaan kita tertulis dalam Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 42. Ayat 41 sampai dengan 52. Saya akan bacakan untuk kita bisa ikuti dalam hati kita masing-masing, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sudah pernah cerita ini kayaknya, tapi ada berhubungan dia, relate dia untuk topik kita minggu-minggu ini tentang hikmat. Ada seorang seorang bapak dari kota, beliau orang yang berpendidikan tinggi, jadi kayak hobi kuliah, jadi gelarnya sudah sangat panjang, sangat banyak, sangat panjang. Beliau orang yang cerdasnya luar biasa, diakui di perkotaan. Suatu kali kita bayangkan dia kampungnya misalnya di Samosir yang harus nyebrang dari Persea misalnya, atau adalah seperti itulah bayangannya. Jadi dia datang dari kota, dia mau nyebrang, naik kapal ke seberang, kapal semuanya sudah habis jam. Ini sudah tengah malam. Karena kebingungan dia cari-cari orang-orang sekitar, orang-orang lokal. Kemudian dapatlah seorang nelayan yang punya solu. Dia nggak punya kapal yang besar, dia hanya punya solu yang biasa dia pakai untuk martoba katanya, untuk jadi nelayan, untuk nangkap ikan. Jadi terjadilah deal-deal mereka, bolehlah. Akhirnya si bapak yang di kampung ini bersedia untuk mengantarkan si bapak yang dari kota, yang akademisi tadi, untuk nyebrang naik solu. Di perjalanan mereka cerita-cerita. "Amang," kata si bapak yang dari kota, yang akademisi tadi, "Amang udah berapa lama jadi nelayan?" "Oh, sudah lama, semenjak bisa
Sejak sangat kecil lah begitu, kira-kira dia katakan. Jadi sekolahnya gimana? Oh nggak tamat sekolah, cuman sampai SMP, sekolahnya SMA-nya jauh, harus ke kota gitu. Nah, cerita-cerita. Jadi gimana Bapak jadi nelayan selama ini? Ilmu dia mulai baca dong apa aja yang berhubungan dengan ekosistem danau misalnya kayak gitu. Dia tanya, kita bilang lah misalnya dia tanya yang pertama, Bapak tahu nggak gimana astronomi misalnya? Astronomi? Apa itu astronomi? Jadi kayak mana Bapak nanti kalau tengah malam tersesat, nggak ada penerangan di sekitar, bisa tersesat dong, nggak balik-balik lagi ke sini katanya. Berarti selama ini hidup Bapak sudah hilang sebanyak 30%, digituin sama akademisinya, karena dia tidak tahu astronomi. Terus Bapak tahu nggak ada yang namanya geologi gitu, ilmu tentang bumi, ilmu tentang tanah misalnya. Misalnya mau cari ikan yang banyak di mana pada saat-saat tertentu, kapan ikan kumpul, dia mau arahkan ke sana. Oh nggak tahu Pak, aku nggak tahu apa itu geologi katanya. Kemudian dia cari lagi ilmu yang ketiga, bilanglah, kita katakanlah biologi misalnya, biologi. Hewan apa yang menjadi mangsanya hewan apa yang bisa bikin predatornya hewan apa, yang bikin suatu hewan punah dengan segala macam yang lainnya. Biologi nggak terlalu tahu banyak, cuma pernah belajar sedikit di waktu SMP gitu. Oke. Berarti hidup Bapak sudah hilang 30%. Jadi setiap dia tanya astrologi, astronomi, geologi, biologi, dia bilang hidupnya sudah berkurang 30% gitu. Jadi dia menjalani hidupnya sebagai nelayan ini hanya 10%, modalnya 10% begitu. Lalu sampailah mereka di tepi danau, naik ke perahu, kemudian angin sudah mulai kencang. Tapi waktu sudah mendesak. Akhirnya mau tidak mau, dengan sangat terpaksa si bapak yang dari kota tadi, akademisi itu, ya sudahlah naik aja, mudah-mudahan sampai gitu. Jadi mereka dayung, bapak ini dayung solunya, sampannya, dayung sampai di tengah, angin makin kencang, ombak semakin keras. Pecahlah kapalnya, mulai bocor, mulailah agak-agak melambai, turun pelan-pelan gitu solunya ini. Kemudian secara refleks si bapak nelayan teriak, "Amang," katanya, "di boto amang do berenangologi." "Aha, di boto amang do berenangologi," katanya. "Dakku boto ngamago ngolum 100%. Dia nyebrang, dia langsung berenang, dia nyelam, berenang, langsung balik lagi ke tepi. Begitu kira-kira. Nah akhirnya si bapak, walaupun dia menjalani hidupnya dengan 100%, dia tahu logi ini dan logi itu, biologi, anatomi, patologi, dengan segala macam. Ternyata itu dia tidak menyelamatkan dia ketika dia tidak tahu berenangologi, misalnya. Dia tidak tahu itu. Lalu, pentingkah jenjang pendidikan yang tinggi? Pentingkah jenjang pendidikan yang tinggi? Pentingkah belajar bahkan? Pentingkah pendidikan yang tinggi? Bahkan pentingkah belajar untuk segala sesuatu misalnya? Penting, sangat penting. Dari Yesus, dari kisah Yesus di sini kita akan tahu, akan lihat betapa pentingnya pendidikan sejak dini bahkan. Sejak dini. Saya kurang tahu persisnya, tapi karena daerah kita Indonesia mayoritas Muslim, kita sering dengar ada pengajian gitu ya, ada guru ngaji, anak-anak lagi ngaji gitu. Jadi beda dengan di kekristenan, anak-anak itu hanya di sekolah minggu, setiap hari Minggu. Di Islam yang saya tahu, tapi belum pernah kontak langsung, tapi dari film-film misalnya gitu, ada dari berita-berita, ada guru ngaji, dipanggil jam-jam sekian, hari-hari tertentu misalnya. Nah ternyata di Yahudi ini sudah lebih dahulu diterapkan, di umur 1-5 tahun anak-anak itu dipanggilkan juga guru-guru ngaji lah dulu kita bilang ya, ngaji itu belajar kan sebenarnya bahasa Indonesianya kira-kira.
Di umur 6 sampai 12 tahun, anak-anak itu harus sudah hafal kitab suci Taurat. Mereka sudah hafal. Jadi umur 1 sampai 5 nanti naik kelas ke 6 sampai 12. Sampai 12 tahun baru naik kelas lagi gitu kira-kira. Yesus diceritakan di sini umur 12 tahun. Jadi dia masuk, saya lupa namanya, ada masing-masing kayak kalau di Islam madrasah ini gitu, kalau di Yahudi namanya midras, tapi saya kurang ingat tepatnya yang mana. Ada midras juga. Mereka kumpul di namanya Bet Hasefer. Jadi mereka kumpul di sana, rumah pengetahuan namanya. Jadi mereka kumpul, biasanya mereka mendengar sambil belajar menghafal, tapi bukan hanya ilmu agama. Bukan hanya Taurat, ada ilmu-ilmu umum lainnya mereka pelajari, pengetahuan-pengetahuan umum lainnya. Yesus itu anak tukang kayu, mereka belajar pertukangan juga di sana. Ada hal-hal lain yang mereka pelajari di sana. Tapi tujuan utamanya, tingkat kelulusannya adalah ketika mereka sudah hafal. Jadi umur 6 sampai 12 tahun itu diwajibkan untuk menghafal Taurat, kitab sucinya mereka semua itu. Menghafal, hanya menghafal. Jadi belum dalam rangka berdebat, belum dalam rangka menanyakan. Jadi anak-anak remaja kita, bahkan anak-anak sekolah minggu kan masih biasa itu, kita mau ajarkan apa juga dia belum mengerti gitu ya. Kita bikin lagu misalnya, tadi saya spontan nyanyi, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Ya anak-anak karena enak lagunya, seru gitu kan, buang ke laut, pure buang ke laut, yang gitu-gitu. Senang, ternyata sesudah dewasa dia bilang, kok lagu sekolah minggu kami jahat? Kok tempat orang lain cari makan dibilang tempat buang dosa, misalnya gitu kan. Jadi laut dibilang tempat membuang dosa. Sudah banyak yang agak mengkritisi lagu itu memang. Tapi itu sesudah orang dewasa. Waktu zaman kecil, remaja, bahkan kita masih bodo amat sama agama. Pokoknya orang tua suruh ke gereja ya ke gereja. Orang tua datang suruh ajak bawa ke gereja, ke ibadah, ya datang gitu. Mereka dalam tahap itu juga tapi menghafal. Begitu, mereka menghafal. Yesus umur 12 tahun itu sudah bertanya. Hanya bertanya aja itu sebenarnya kan untuk anak 12 tahun sudah hal yang oke, dia melihat agama itu sesuatu yang penting, begitu. Umur 12 tahun, Yesus itu umur 12 tahun pada saat itu. Nah kita mungkin pas sudah yang naposo bulung, sesudah kuliah baru mulai tanya-tanya kalau kuliah ya. Ada yang kalau mulai tanya-tanya tentang agamanya. Gitu. Waktu naposo bulung mungkin masih yang ya ikut naposo bulung cuman supaya ada kegiatan misalnya kayak gitu, mayoritasnya, banyakannya. Masih sangat jarang yang memang benar-benar ingin tahu tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang dirinya sendiri melalui agamanya, tentang kekristenan misalnya seperti itu. Yesus di sana sudah bertanya, bahkan dia memberi jawab, artinya ada diskusi di sana. Dan dia duduk di tengah-tengah para alim ulama. Bukan dalam posisi seperti kita sekarang, dia berada bersama-sama dengan mereka. Artinya ada diskusi di sana, ada pembicaraan, bahkan jangan-jangan ada perdebatan di sana. Yesus yang berumur 12 tahun. Yang seharusnya tahapannya masih di menghafal. Dia sudah berdiskusi, dia sudah mendebat tentang itu. Dan dia memberi jawab. Dan orang-orang suka akan jawab yang diberikan oleh Yesus. Artinya, kalau kita runut lagi tadi ceritanya ya, sesudah pesta Paskahnya selesai, orang tuanya pulang, mungkin mereka ramai-ramai tadi katanya ya, perkeluarga, perkampung-kampung gitu. Jadi ya udahlah, Yesusnya nggak diperhatiin lagi, mungkin ibunya Maria bawa banyak belanjaan juga oleh-oleh kan, buat ke Nazaret. Terus, ya udahlah paling Yesus ada di kelompok yang mana gitu, di rombongan mana gitu. Pokoknya mereka jalan. Sesudah sehari perjalanan, ini orang tua gimana ya, jadi tanda tanya juga sih sama orang tuanya Yesus. Masa anaknya sehari hilang nggak dilihat? Sehari itu loh, sehari perjalanan mereka nggak lihat Yesus. Baru sadar, loh anakku mana? Ini tas belanjaan, anakku mana gitu, baru cari-cari sama dia. Sehari perjalanan baru mereka cari Yesus.
Artinya baru mereka balik lagi sesudah sehari perjalanan, lihat Yesus di Yerusalem, dikelilingi lagi satu Yerusalem itu buat cari Yesus. Ternyata dia ada di Bait Suci. Dia belajar di Beit HaSefer tadi. Dia sangat mementingkan pendidikan, Amang Inang. Yesus itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Yesus itu sangat menjunjung tinggi pengetahuan akademis. Para pemazmur, pengkhotbah juga menjunjung tinggi yang namanya pengetahuan. Kejarlah katanya. Sampai di kita, di zaman kita pun sampai sekarang ini, kita akan sering dengar juga ungkapan-ungkapan kejarlah ilmu ke negeri Cina yang sampai kayak gitu. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan ternyata. Walaupun ada tapinya. Nah, tapinya ini yang kadang bikin gimana ya. Nah, kita lihat nanti dari Yesus. Kita pelajari dari Yesus. Yesus mencintai pendidikan. Yesus mencintai pengetahuan. Tapi pengetahuan yang ada pada Yesus itu bertemu dengan hikmat yang ada padanya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya pengetahuan yang ada sama Yesus itu, ilmu pengetahuan yang ada sama Yesus, pendidikan yang ada sama Yesus itu dipakai, digunakan dengan baik dan menyukakan orang. Artinya dia dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Pengetahuan yang ada pada dia tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ada orang lain, ini kayak bahasa Medannya itu kemaru. Bahasa Medannya kemaru. Orang kemaru itu kayak dia baru tahu sesuatu, terus dipanggar-panggar. Itu saya pribadi waktu semester 5, waktu baru belajar teologi, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, semua grup debat yang ada di Facebook itu saya ikutin. Semua orang mau saya debat. Kita ada di tahap itu, Amang Inang. Jadi ada suatu momen ketika kita baru tahu sesuatu, baru mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, seolah-olah orang lain itu bodoh, kita yang paling pintar. Gitu. Di sana pengetahuan kita menjadi tidak berguna. Di sana pengetahuan kita menjadi batu sandungan. Di sana kita pintar tetapi tidak berhikmat. Kita pandai tapi tidak berhikmat. Ketika kita pakai pengetahuan kita itu dengan tidak baik misalnya. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang pandai. Itu penting sekali. Pengetahuan akademis itu sangat penting sekali. Itu bisa kita praktekkan, itu bisa kita buat, bisa kita arahkan untuk banyak hal positif lainnya. Tapi bukan untuk hal negatif. Bukan untuk justru menjatuhkan orang lain. Bukan untuk justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi kita mohon hikmat dari Tuhan, supaya kiranya pengetahuan yang baik ini bisa kita pakai untuk hal-hal yang baik juga. Untuk menjadi disukakan oleh Tuhan. Untuk menjadi disukakan oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenang, saya nggak tahu di mana salahnya, tapi saya juga ngerasain ini, mengalami, saya pelaku juga. Waktu masuk Naposo Bulung, saya masuk Naposo Bulung sekitar tahun 2006 di Siagul, Medan. Waktu itu ada prinsip yang paling penting dari suatu pengumuman kur itu adalah kurnya, bukan gerejanya. Padahal pengumuman kur itu ada karena gereja ada. Kalau gereja nggak ada, pengumuman kur itu nggak akan ada. Tapi karena ada gereja, difasilitasilah kemudian pengumuman kur. Saya masuk Naposo Bulung, kemudian kami latihan kur. Ada kegiatan nanti di luar misalnya, aku nggak bisa ikut ibadah. Datanglah untuk kur aja. Jadi saya pelaku di sana. Jadi nanti saya nggak datang ibadah, saya ancang-ancang ini jamnya Naposo Bulung kur itu mungkin di epistel. Epistel nanti itu setelah epistel.
Setelah epistel itu kira-kira jam segini. Ya udah, saya datang cuma untuk kur, selesai kur Naposo Bulung, saya lanjut lagi, keluar lagi. Nggak tahu, saya entah Amanginang di sini punya pengalaman yang sama dengan saya. Artinya, saya mengalami itu di umuran muda, di umuran masih muda pada saat itu. Sekarang juga masih muda memang. Ya waktu itu masih lebih muda lagi, umur di bawah 20 tahun. Dan saya tidak sendiri, banyak teman-teman yang lain yang Naposo Bulung juga seperti itu. Dan ternyata orang tua juga banyak pada saat itu di gereja saya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, keheranan saya adalah, kenapa kami, atau kalau ada masih sampai seperti itu sampai sekarang, kenapa kita begitu rendahnya menganggap ibadah misalnya. Yesus loh, umur 12 tahun, yang seharusnya dia masih, pikirannya masih main-main sama temannya, ya kumpul-kumpul sama teman-teman seumurannya, main kejar-kejaran, main petak umpet, misalnya kayak gitu, main boneka-bonekaan, boneka robot. Tapi dia enggak, dia datang ke bait Allah, datang ke rumah ibadah, ke sinagog, dia datang ke sana. Oke, tadi memang tujuannya sudah kita lihat ke sinagog. Tapi itu jadi suatu yang luar biasa, pertanyaan besar bagi saya gitu. Terus aku dulu kenapa enggak gitu, kenapa kayak gereja itu bukan tempat perkumpulan misalnya seperti itu, kayak ibadah juga kita ada, entah itu jadi paksaan kah atau hanya sebagai lifestyle aja, kayak kalau enggak ke gereja itu ada yang kurang, tapi di gereja pun dia tidur kok gitu. Tapi kalau enggak gereja dia enggak nyaman, tapi nyampe gereja tidur juga gitu. Ada satu yang aneh dengan itu. Yesus di sini mengajarkan kita, Amanginang, betapa pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan. Dan alim ulamanya itu saya salut juga. Alim ulamanya di sana. Mereka alim ulama itu yang pasti bisa kita bayangin, itu yang udah rambutnya panjang-panjang, jenggotnya panjang-panjang itu, memperbolehkan Yesus yang umur 12 tahun duduk di antara mereka. Enggak yang disingkirkan, yang ini apaan anak kecil gitu kan, enggak ada. Anak Tuarisada dan anak Tuarisada do Peho. Enggak ada mereka ngomong kayak gitu. Mereka sangat mungkin tahu Yesus, oke lah, bisa jadi enggak tahu juga. Tapi dari pakaiannya mungkin atau dari mananya, kehidupan sosialnya Yesus sebagai anak orang miskin, anak tukang kayu. Dia enggak disingkirkan, dia bisa berada di sana selama 3 hari bersama-sama dengan mereka. Itu alim ulamanya juga satu hal yang patut dibanggakan pada saat ini. Itu luar biasanya, Amanginang. Artinya ilmu pengetahuan bisa kita dapatkan dari siapapun, dari orang yang berada dalam tahap akademis manapun, S1, S2, S3, yang SD, SMP, SMA, yang lain-lain misalnya seperti itu. Kita bisa dapat pengetahuan di bidang kita dari orang lain yang bukan di bidang kita tentang ilmu yang di bidang kita, seperti itu. Jadi ilmu bisa kita dapat dari mana saja, di mana saja. Hargai ilmu pendidikan, hargai pengetahuan, jangan remehkan pengetahuannya siapapun. Jangan remehkan pengetahuannya siapapun. Kemudian, tetapi ketika kita tahu sesuatu, ketika kita punya kepintaran itu, ketika kita punya kepandaian itu, maka mintalah juga hikmat dari Tuhan supaya kita pakai kepintaran itu untuk kebaikan. Kenapa Menginang? Karena ternyata orang-orang yang menyalibkan Yesus sendiri pun adalah orang-orang pintar itu. Adalah orang-orang yang paham hukum Taurat itu. Adalah orang-orang yang hafal, mengerti, dan jago berdebat soal hukum Taurat itu. Itu juga mereka. Tapi mereka kepintarannya tidak disertai hikmat, maka tidak dipakai untuk kebaikan. Ima sautik naboi hupatorak kami tuhita kamang dota menanami taring ututur pukon atik adong na hurang takas na hupasat tami manang adong pengalamat tanah asing manang adong sukun-sukun siat tonga-tongata hupasahat ma tuhita saluhutna. Dak pola hutunjuk kami akamanginang.
Manang molo swadong suku-sukun berarti nung ngata kasude. Manang adong nanaing cerita pengalaman? Tidak ada? Bisa nanya Amang? Ya, silakan. Amang Sinto Manalu. Mohon maaf, sebentar Amang, audionya di gereja belum keluar, audio Amang belum keluar di gereja. Kita kedengaran, Amang. Sudah? Sekarang udah? Ya, sudah Mang, silakan Amang. Oh, berarti harus dimatiin ininya. Oh iya. Kalau ini masih kedengaran? Sudah kedengaran. Oke, baik Amang Pendeta Nami. Kuat kali pun. Sangat menarik paparan Amang Pendeta terkait dengan hikmat dan pengetahuan. Kedengaran nih? Kedengaran Amang, kedengaran. Ya, di YouTube-nya katanya nggak kedengaran Amang. Oke lah, di ini aja dulu, masukkan kepada multimedia. Jadi YouTube-nya katanya belum kedengaran ini. Tapi kita di ini aja dulu, di Google Meet-nya dulu aja. Sangat menarik paparan yang Amang ceritakan bagaimana peran Yesus dalam menunjukkan pengetahuan yang berhikmat di depan para ahli Taurat. Nah, dalam konteks saat ini juga hal ini masih sangat relevan. Bagaimana sebenarnya hikmat ataupun ilmu pengetahuan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, bagaimana mengimplementasikannya itu dalam mendukung pelayanan di gereja. Itu yang menjadi kita pertama, potensi-potensi ataupun talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing, kita sinergikan untuk mendukung pelayanan gereja dalam berbagai bentuk. Saya kira itu yang menjadi ajakan juga dari perikop Yesus bersama ahli-ahli Taurat ini. Apa yang kita harus lakukan dalam hal ini supaya kita bisa bersinergi dengan ilmu-ilmu yang dianugerahkan Tuhan kepada jemaat HKBP Denpasar. Itu Amang pertanyaan dan sekaligus renungan bagi kami. Mulai aja Amang Pendeta Nami. Oke. Terima kasih. Ada lagi kah kira-kira Amang Inang? Atau kalau mau ada yang menanggapi dari tengah-tengah kita kira-kira kontemplasi yang disampaikan Amang Sintua Manalu bisa jadi perenungan bersama juga bagi kita. Banyak bidang yang berbeda-beda, bidang studi yang berbeda-beda di gereja kita secara lokal HKBP Denpasar, secara Hatopan HKBP. Nah, ini mensinergikan berbagai macam basic pengetahuan ini untuk dapat memajukan pelayanan. Begitu kira-kira. Tapi ya siapa tahu ada yang mau menanggapi itu juga atau ada tanggapan lain, ada yang mau disampaikan hal lainnya, Amang Inang, kami persilahkan. Oke, belum ada. Oke, jadi kalau itu luar biasa memang HKBP dari dulu sudah melahirkan banyak sekali orang-orang pemikir, orang-orang yang mohon maaf kalau saya pakai kata berhasil karena standar kata berhasil di kita masing-masing berbeda. Nah, yang berhasil di bidangnya masing-masing begitu ya. Dan sejauh ini memang banyak yang sudah
dirangkul oleh gereja untuk dapat bersama-sama untuk menjalankan pelayanan, walaupun masih ada beberapa lagi yang belum terjangkau, belum dapat dirangkul oleh gereja. Secara lokal saja saya lihat sebenarnya kita sudah merangkul begitu banyak basic pelayanan untuk di gereja kita ini, misalnya dari musik sampai ke multimedia, ke song leader, misalnya orang-orang yang punya pengetahuan di bidang bernyanyi, dan yang nggak punya sama sekali, artinya yang otodidak, yang otodidak bisa ikut juga, sampai ke orang yang di olahraga. Sampai sekarang Naposo Bulung kita masih aktif kegiatan olahraganya di luar di hari-hari tertentu. Itu memang sudah kita jalankan kok. Di Perhalado kita juga banyak juga yang dari berbeda segi studinya dan pekerjaannya juga, itu kita rangkul juga. Sejauh ini saya pikir, saya lihat sudah berjalan kok yang Amang Sintua Manalu katakan, tapi mungkin masih perlu kita kembangkan lagi. Misalnya ini sampai sekarang ini Amang Enang tim multimedia kita juga masih kekurangan sekali tenaga. Jemaat kita untuk membantu mereka dalam progres multimedia kita ini. Saya sudah saksikan bagaimana perjalanan multimedia dari yang bukan di bidangnya mereka sampai bisa seperti ini kita sekarang, pelayanan streaming kita. Tapi ternyata sudah sampai di sini kita makin butuh lagi. Kita masih butuh peningkatan lagi. Maka kita lihat sekarang akhirnya tim multimedia masih butuh orang lagi. Mereka bukan basicnya dari sana loh, Amang Enang. Bukan basicnya dari orang yang memang sudah hidup di dunia streaming misalnya. Enggak, mereka belajar ketika mulai program kita kemarin, yang program Pesta Gotilon kalau nggak salah tahun lalu. Mereka sama-sama belajar dari situ. Sekarang sudah butuh sangat banyak sekali. Kalau kira-kira Amang Enang masih ada juga, yang ada memang basicnya di sana, entah hobi-hobinya, hobi aja lah. Atau memang kepengen ngebantu kita di sini dari, nggak harus yang dari IT tadi ya, jurusan IT misalnya. Bisa kok gabung, kita sangat-sangat membutuhkan pada saat ini. Begitu kira-kira tentang integritas jemaat, antar jemaat. Menurut saya memang sudah berjalan, tapi kita masih butuh lebih kembangkan lagi. Kalau masih ada, Amang Enang, kami persilahkan. Masih ada waktu kita sekitar beberapa menit. Berarti sudah pas ya? Kalau tidak ada lagi yang bertanya atau mau menyampaikan idenya, atau di YouTube ada, Mang? Enggak ada ya? Kosong? Bisa yang dari sini ya, Mang? Oh ya, dari gereja. Silakan, Enang. Mau lihat ya, Amang Pendeta. Amang, ini mungkin agak di luar konteks ya, Amang ya. Cuma berkaitan dengan Tuhan Yesus yang masih kanak-kanak, di mana Tuhan Yesus dibawa oleh ibunya Maria, dibawa orang tuanya ke Bait Allah pada umur 12 tahun. 12 tahun Tuhan masih kecil. Untuk ukuran anak-anak ya memang masih anak-anak ya Mang ya. Kalau dibilang kelas sekarang itu kelas 6 SD. Nah yang saya tanya memang agak di luar konteks ini Mang, karena ada yang pernah menanyakan ke saya, dan sepengetahuan saya yang yang saya baca di Alkitab ini adalah Yesus pada saat masa bayi, masa 12 tahun, dan masa 33 tahun Amang. 30 sampai 33 tahun mungkin dari mulai Yesus itu mengajar dan sebagainya. Nah kita kehilangan waktu yang dari umur 12 sampai 30 tahun, karena pernah ada, maaf Amang, dari umat lain menanyakan di manakah Yesus saat berumur 12 sampai dia dewasa, sampai dia menunjukkan dia menjadi guru dan dia anak-anak murid-murid Yesus yang 12. Demikian aja Amang pertanyaannya, mau lihat ya Mang. Ya, mau lihat ya. Di manakah Yesus di umur 12 sampai 30 tahun? Tidak ada ceritanya di Alkitab,
Tidak ada dia ditampilkan lagi sesudah cerita ini. Ini cerita Yesus terakhir masa kecilnya di pasal 2. Ini penutupan pasal 2. Di pasal 3 itu langsung masuk ke Yesus dibaptis. Yesus dibaptis itu umur 30 tahun. Nah, kenapa demikian? Kalau ditanya saya tidak tahu, jawabnya saya tidak tahu. Ada beberapa kemungkinan BBC, Discovery Channel, National Geographic itu bikin penelitian juga tentang itu. Kemanakah Yesus di umur 12 sampai 30 tahun? Ada yang katakan dia pergi ke Cina, ke Tibet untuk berdagang di sana. Ada yang katakan itu. Saya pribadi masuk akal. Itu kenapa Yesus akhirnya dapat ilmu yang berbeda dengan orang-orang di Timur Tengah. Timur Tengah itu hukumnya lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus datang dengan, jika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Jika bajumu diminta, kasih jaketmu. Jika kau diminta menemani orang berjalan 1 kilometer, temenin dia 2 kilometer. Itu yang dia bawa. Sangat kontras dengan yang di Timur Tengah, yang ada pada zaman Yesus pada saat itu. Tapi itu pikiran saya sendiri. Artinya kalau ditanya tetap saya tidak tahu. Walaupun penelitiannya orang-orang BBC, Discovery Channel, National Geographic itu bagi saya bisa jadi mungkin masuk akal. Ada pendapat lain yang mengatakan akhirnya Yesus belajar agama dari sana. Karena ternyata sebutan rabi, kalau di kita sekarang pendeta misalnya, atau pastor, pendeta, dengan yang lain-lain itu sebutan orang-orang petinggi-petinggi agama, itu punya privilege tertentu gitu. Entah kalau kita bilang jadi profesi, itu ternyata profesi yang harganya yang ditinggikan begitu. Rabi itu. Jadi itu kenapa Yesus kemudian hanya dimunculkan sesudah 30 tahun, 12 tahun di stop, ditutup dengan Yesus belajar di sinagog. Dapat pengetahuan, dapat hikmat di sana, ditutup di sana, kemudian muncul lagi ketika 30 tahun menerima baptisan. Dan orang di tradisi Yahudi, orang yang boleh ngomong di depan umum, boleh menjadi rabi, itu adalah yang sudah dibaptis dan sudah berumur 30 tahun. Itu jadi ada sangat banyak teori tentang itu 2 yang bisa saya sampaikan. Kalau dijawab secara pribadi saya tidak tahu karena tidak tertulis juga di Alkitab. Tapi itu teorinya, itu yang disampaikan di beberapa buku juga. Ada yang mengiyakan, bahkan beberapa orang Tibet, orang India, apa orang Cina itu mengiyakan. Ada yang mengiyakan, ada orang yang namanya mirip dengan Yesus yang pernah datang di tahun segitu, begitu mengiyakan. Dan teori kedua tadi itu juga sangat besar kemungkinannya juga. Ya, dia belajar agama akhirnya untuk mengejar gelar atau sebutan sebagai rabi, sebagai guru ini, karena itu selain punya privilege, dia juga punya misi untuk itu yang akhirnya akan dipakai oleh Yesus. Sesudah dia dibaptis menjadi rabi, kemudian dia panggil murid-muridnya. Itu begitu kira-kira, Amang Inang? Iya, Amang. Maaf Amang, satu yang perlu saya tambahkan, kenapa tadi saya mempertanyakan ini, karena memang sudah itu menjadi pertanyaan di kepala saya. Karena saya memang ditanyakan oleh orang yang beragama Hindu. Ya. Kebetulan memang dia mengatakan menurut yang dia ketahui, Yesus itu, memang dia tahu Yesus itu Tuhan. Yesus itu dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun ada di India, Amang, belajar agama atau apapun, saya kurang mengerti. Itu yang saya dengar, Amang. Mau lihat ya, Amang? Ya, mau lihat ya, Nang. Artinya mau kita dipaparkan pun keberadaannya,
tidak berpengaruh pada pelayanannya Yesus itu sendiri. Kita diajak untuk melihat bagaimana pelayanannya yang 3 tahun itu, yang 3 tahun yang sangat singkat itu tapi berdampak sangat luar biasa, yang sangat berdampak yang sangat besar itu. Kita mau diajak berfokus ke situ, masa kecil Yesus, kemudian ke masa pelayanannya yang 3 tahun itu. Mau yang kemungkinan-kemungkinan tadi, ya sudah. Ada bahkan yang bilang dari agama Buddha katanya, karena di Buddha itu kan tingkatan kehidupan seseorang, kehidupan spiritual seseorang. Bahkan ada yang bilang, ini jadi ngomongin teori-teori ya, bahwa Yesus itu di beberapa agama, orang beragama Buddha dianggap sebagai Buddha gitu. Sudah dianggap sebagai orang yang sampai ke tahap hidup sebagai seorang Buddha begitu. Ada bahkan yang katakan itu. Oke, sampai di situ kira-kira persoalan. Iya, Mang. Mang Pendeta, sedikit aja. Saya pernah juga baca yang mendukung dengan teori-teori Amang itu terkait dengan kebijakan dari timur, dari Himalaya. Jadi orang Majus yang 3 orang itu, ketika Yesus lahir, itu saya pernah baca bukunya, buku penelitian tentang itu adalah orang-orang yang bertapa dari Himalaya, yang ketika Yesus lahir mereka ini. Jadi kemungkinan apa yang Amang bilang itu tadi, temuan dari ini ada memang mendukung ke sana. Jadi orang-orang sumber kebijakan itu dari timur, yaitu orang-orang Majus itu. Itu aja Mang, tambahan aja. Ya. Melate. Terima kasih Amang tambahannya. Oke, apakah itu yang jadi terakhir Amang Inang? Atau masih ada lagi? Menambahkan bisa Pak Pendeta? Ya silakan Amang Pendeta. Ya. Apa yang telah dijelaskan oleh Pendeta Utasoy tadi, memang hasil-hasil penelitian ada menunjukkan itu, dan itu out of the text ya, keluar dari box Alkitab gitu. Tetapi kalau catatan-catatan Alkitab, kemanakah Yesus setelah berumur 13 telah kita buat ya, 13 sampai dengan 30. Yang pertama di Alkitab tertulis dia membantu orang tuanya sebagai tukang kayu. Nah, yang kedua, dia menerima pengajaran. Nah, cuman tidak diketahui, tidak dikasih tahu, tidak diberitakan kemana dia pergi mencari ilmu, mencari pengetahuan. Tetapi pada akhirnya diberitahukan dalam Alkitab, dia menjadi orang yang berhikmat. Nah, dia menjadi orang yang berhikmat, artinya dia sudah memiliki pengetahuan yang banyak sehingga dia mampu mengajar, dia mampu berbicara dengan penuh kuasa dan lain sebagainya. Maka ada pemberitahuan dalam Lukas 24, dia menjadi orang yang berhikmat gitu. Nah, memang penelitian-penelitian yang dikatakan Pendeta Firdaus tadi tidak menutup kemungkinan juga benar. Karena itu penelitian literatur, ya, penelitian literatur. Tapi kalau ditarik dari sejarah, ya penjelajahan dunia kan dimulai, penyebaran bangsa-bangsa dimulai tahun kapan? Jatuhnya Yerusalem tahun 70, mulailah menyebar banyak orang. Nah, kalau ditarik dari situ mungkin agak susah kita menerimanya gitu. Tapi tidak ada juga kemungkinan namanya juga penelitian-penelitian literatur. Bahkan ada yang juga mengatakan waktu Yesus lahir, orang yang membawa persembahan yaitu Hamidjon, ternyata Hamidjon itu produksi dari Barus. Nah, produksi dari Barus. Jangan-jangan Hamidjon yang dari Barus itu sudah diperdagangkan pada waktu itu di Timur Tengah gitu. Jadi apa yang dikatakan Pendeta Firdaus itu sudah ada mendekati kebenarannya kalau penelitian secara literatur. Tapi hanya satu jawabannya secara Alkitabiah, kemanakah Yesus berumur 13 sampai dengan 30 sebelum dia tampil melayani, menunjukkan bahwa dia adalah Yesus, anak Allah, belajar dan membantu orang tuanya sebagai tukang kayu. Kira-kira demikian, Amang Pendeta? Ya, mau lihat di Amang Pendeta Resort.
nga lam torang be tarengot tu The Lost Time of Jesus. Itu salah satu judul bukunya yang bahas itu, The Lost Time of Jesus. Molo sorong be aka manginang? Ada lagi ya? Amang, mohon maaf Amang si bro kayaknya mau ngomong. Mau ini ke Amang Pendeta Hamid John yang dari Barus itu out of the text juga itu ya Amang. Mau menambahkan sedikit Amangnya Iya, dari silakan, menarik dari minggu lalu menarik memang mengikuti tentang pengetahuan dan hikmah ini dan kalau kita melihat hikmah terbesar itu ya pasti hikmah Allah. Kita bisa lihat sendiri bagaimana hikmah Allah menciptakan dunia, dikelilingi planet-planet, bintang segala macam itu benar-benar luar biasa bagaimana cara mengkreatkan itu merupakan hikmah Allah. Makanya kita selalu menyanyikan lagu terpujilah Allah hikmahnya besar begitu luar biasa itu. Dan dari segi penebusan juga bagaimana Allah begitu berhikmah mengutus anaknya untuk menebus kita. Saya jadi ingat waktu sekolah minggu, guru sekolah minggu itu di kampung dulu, waktu saya sekolah minggu di HKBP Nomensen Sigupar, itu sekolah minggu pakai alat peraga untuk menjelaskan tentang ajaran-ajaran di Alkitab itu. Nah, begitu juga Tuhan Yesus dengan begitu berhikmah, bahkan dia sebagai alat peraga sendiri untuk mengajarkan kita tentang cinta dan kasih. Nah, itu sangat luar biasa hikmahnya. Nah, sekarang hikmah itu perlu ditanya juga, apa hikmah itu? Banyak kita berdoa memohon hikmah, tapi kalau kita tidak mengerti hikmah itu ya kita nggak tahu doa kita itu sudah dijawab atau tidak. Nah, dari saya menarik Mang Manalu memaparkan yang minggu lalu itu bagaimana seseorang mendapatkan hikmah kalau dia tidak mempunyai pengetahuan. Nah, itu sangat jelas di kitab Amsal memang hikmah itu sendiri tinggal bersama dengan pengetahuan. Nah, jadi hikmah itu apa? Hikmah itu menurut saya kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan pengetahuan secara benar. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang tidak berlawanan dengan kebenaran atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ada istilah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bahkan saya ikuti juga di khotbahnya Mang Firdaus waktu sekolah minggu, berbagai pengetahuan itu mulai dari pengalaman, etika, segala macam itu berkumpul memang merupakan bagian dari pengetahuan secara besar. Nah, itu sebenarnya semua itulah yang masuk ke dalam hikmah. Jadi dalam arti hikmah itu tinggal dalam pengetahuan itu sendiri. Nah, itu makanya hikmah pengetahuan itu mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Sementara hikmah itu mengajar kita bagaimana kita melakukan itu. Jadi hikmah contohnya hikmah mengajar kita bahwa kesalahan itu harus ditegur. Tapi hikmah mengajarkan kita bagaimana cara kita menegur kesalahan itu. Jangan sampai caranya, prosesnya, bahkan timingnya juga harus diperhatikan supaya kita sendiri juga tidak jadi sandungan dalam memberikan teguran itu. Nah, jadi sebenarnya hikmah, kalau hikmah yang seseorang yang punya hikmah dari Allah itu, sebenarnya dia semua pemikirannya itu tidak hanya berhenti di kepalanya. Beda dengan hikmah yang dari dunia ini, kalau menurut saya. Kalau hikmah dari dunia ini dia berhenti di kepalanya, di pemikirannya. Tapi kalau hikmah dari Allah itu connect, bahkan melampaui kepalanya, connect sampai ke imannya. Sehingga semua pemikirannya menaklukkan diri pada iman percayanya. Itu makanya mereka berkata, aku percaya maka aku tahu, bukan sebaliknya. Aku tahu maka aku percaya, bukan itu. Jadi orang yang memperoleh hikmah seperti ini bisa kita lihat dalam kehidupannya. Bagaimana cara hidupnya, proses hidupnya, ukuran-ukuran yang dipakai pasti beda, itu luar biasa. Contoh-contoh hal tokoh ini bisa kita lihat di Perjanjian Lama sendiri. Nah,
Jadi ditanyakan lagi bagaimana cara kita memperoleh hikmat ini? Ya tentu kita harus belajar firman Allah, itu hal yang sangat absolut. Baru kita juga harus berdoa dan meminta hikmat dan hidup takut akan Tuhan. Nah, jadi dunia saat ini yang dipenuhi dengan degradasi moral, kemerosotan segala macam, bahkan sains sekarang ini yang berkembang, bahkan seolah-olah muncul jadi agama baru. Bahkan di dunia ini seolah-olah sains menjawab semua permasalahannya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, tokoh-tokoh Kristen, penatua-penatua, pendeta-pendeta, bahkan mohon maaf, kemana semua? Kenapa semuanya balik seolah-olah ke sains menjawab semua persoalan? Padahal sebenarnya Alkitab itu otoritas tertinggi menjawab segala sesuatunya dari permulaan sampai akhir nanti, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kira-kira begitu masukan dari saya, Amang. Saya harapkan dengan hikmah ini yang begitu penting, apalagi di tengah-tengah dunia saat ini, ya semoga kita beroleh hikmah yang bisa mendekatkan kita. Jadi hikmah itu bisa mendekatkan kita bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Kira-kira begitu, Amang. Terima kasih. Ya, Maulid Amang, terima kasih. Ini minggu ketiga kita bahas hikmah, makanya saya tidak terlalu bahas terlalu panjang di hikmat hari ini. Kalau saya pribadi, kalau dia masih bertentangan dengan firman Tuhan, artinya dia belum berhikmat. Berbeda sedikit dengan yang disampaikan Amang Sibro tadi tentang hikmat yang dari dunia dan hikmat dari Allah. Kalau saya karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat gitu ya. Jadi sebelum itu semua berlandaskan takut akan Tuhan, berarti itu belum hikmat gitu. Jadi satu aja. Fides quaerens intellectum, ada yang pegang seperti itu. Iman mengejar pengetahuan. Percaya dulu, baru diimani dulu, percaya dulu, baru dicari tahu gitu. Tapi ada orang yang bilang, gimana aku mau percaya kalau aku belum tahu, kalau belum mencari tahu, misalnya. Maka muncullah lagi istilah baru, fides et ratio, iman dan pengetahuan yang berjalan berbarengan bersama-sama. Dia mengimani dan mencari tahu. Maka dalam hal ini saya pikir tidak ada pertentangan antara sains dan agama, gue pikir. Oke, kadang dia harus ditempatkan di dua ranah yang berbeda, di dua tempat yang berbeda, tapi terkadang enggak juga kok begitu. Walaupun kita nanti memilah-milah, memisah-misah, sains itu di sana, agama itu di mana, filsafat itu di mana misalnya. Walaupun kita memisah-misah itu bagaimana? Kalaupun ada sekarang yang paling unik lagi anak muda sekarang emang ada gaya hidup yang saya lihat jadi kebanggaan kalau dia ngaku sebagai seorang agnostik atau seorang ateis. Itu kayak itu yang saya bilang tadi, yang pakai istilah Medannya Kemaru itu baru dapat istilah agnostik, baru dapat istilah ateis, tiba-tiba bilang, oh saya ateis, saya agnostik. Baru dengar sekali nama Karl Marx misalnya, udah langsung pakai filsafat ini itu, jadi seperti itu. Oke, tapi nah makanya dari sana mereka pintar, orang-orang yang seperti itu pintar, saya harus akui, saya akui gitu. Tapi mudah-mudahan mereka juga menerima, meminta, kita semuanya meminta juga dengan segala kepintaran, kepandaian yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita memohon, meminta juga, berusaha kepada Tuhan supaya kiranya diberikan hikmat, supaya kiranya kepintaran itu kita pakaikan untuk hal yang baik, untuk disukai oleh Allah, untuk disukai oleh manusia. Begitu kira-kira. Amang Inang, kalau masih ada lagi? Bisa saya tambahkan dikit lagi? Silakan, Amang. Pendeta. Memang banyak orang bingung tentang apa itu hikmat. Kalau aku dari minggu cukun, ada memang hikmat itu selangur duit. Nikmat. Jadi sebenarnya penjelasan Pendeta Firdaus di ibadah sekolah minggu udah jelas sebenarnya itu tingkatan apanya, pengertiannya secara literatur ya.
Tapi dalam kehidupan sehari-hari, gimana itu nampak apa artinya hikmat itu? Nah, saya buat ilustrasi seperti ini. Maaf dulu kepada Mang Sintua si Hotang ya. Suami S3, istri S3 pendidikannya, tetapi keluarganya berakhir juga S3. Sirang masuk, nah, bukan? Suami S3, istri S3, keluarganya berakhir S3, sirang. Kenapa? Padahal mereka sama-sama pintar, sama-sama tamatan Universitas Harvard. Kok keluarganya enggak lancar, enggak bahagia gara-gara apa gitu? Apakah kepintaran mereka kurang? Nah, yang kurang adalah hikmat. Nah, jadi ini pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Rumah tangga itu bisa hancur karena enggak ada hikmat. Gereja juga, saya kira di gereja KBP itu gudang-gudangnya orang pintar. Nah, coba kita lihat gereja-gereja mana gudangnya orang pintar. Jakarta itu banyak gereja jemaatnya, sintuanya itu profesor doktor. Nah, tapi justru ribut, gaur. Gara-gara apa? Gara-gara hanya mengandalkan kepintaran atau kecerdasannya. Yang kurang adalah hikmat. Kalau begitu apa itu hikmat? Nah, itu yang ditanya Amang Sisi Cibro tadi. Maka hikmat itu adalah Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Nah, itu bedanya. Kalau hikmat dari Tuhan itu, cara kita menyampaikan juga benar apa yang kita bilang, tapi kalau cara kita menyampaikan tidak pas, bisa salah. Itu hikmat. Aturannya Amang si Hotang marah, tetapi karena dia berhikmat, dia bisa menahan emosinya, akhirnya bisa berjalan dengan baik. Itu juga yang ditunjukkan oleh Salomo. Sebenarnya oleh karena kuasa yang ada sama dia, ketika dua orang janda yang sama-sama melahirkan, mati anaknya satu, kalau kuasanya itu sebenarnya bisa mengusir mereka berdua. Nabi Harun, Sakai Botol Duila bisa sebenarnya diusir dari depannya, tetapi dia memakai hikmat. Apa yang dia tunjukkan memakai hikmat? Pro life atau pro die. Berarti pro kehidupan, berarti pro yang baik. Nah, disitulah hikmat itu. Nah, untuk memperjelas itu sebenarnya Yakobus 3 ayat 15 sampai 18, disitulah sebenarnya hikmat itu. Parlabok niroha, sabar, pardame, akido akan naginuhan ni hikmat nasihat dibata. Tidak salah kita mencari ilmu. Bahkan ada perkataan mengatakan, carilah ilmu ke negeri jiran, carilah ilmu sampai ke Cina. Berarti kita tidak salah membaca buku banyak, membaca sekolah setinggi-tingginya, tidak salah itu, dan itu cita-cita kita. Tetapi untuk menyempurnakannya, supaya itu baik, kita pakai dalam membangun kehidupan manusia, maka pakailah hikmat dari Tuhan. Kira-kira begitu tambahan dari saya, Amang Pendeta. Ya, mau lihat emak di Amang Pendeta Resort, nunga lam takas lam torang sudina mar hadumuan. Ya, imara molo arung dupe kamanginang dang arung berati. Soni molo mabagi si panganot soni du biasa nahami. Molo terneng neng dia udupe arung si panganot buti dang dihohokan ningot do. Maunya kau dang ningon. Dang dihohokan ningot do tong. Jadi dang arung besuku-suku nantang amanginang ate. Dang arung be atong molo sorong be tatutuk ma saya didongan itu hatta mahita dilehomma habisuhon habistaran di hita saluhutna. Amin. Tabasadar hatta martangnya kita. Ali jahuba di bata amanami na marhabang sa di Banua Gijang mau liate mahusobahon rohanami di arupa munabadiai di asini roham pasupasum dihami di bagasan
sadari manipaton. Tarlumobi di hatam na badiali Tuhan nanong hutangi hok kami taringot tu perdalanan ni anakmu Tuhan nami Yesus Kristus di nama karikoton hapistaran, di nama karikoton parbinotoan. Tarlumobi taringot tu parugamoon atau ngali Tuhan lehon madihami hapistaran sisongoni parbinotoan sisongoni tarlumobi lehon madihami ganup habisuhon laho pakion nami li Tuhan pasahaton akka pasu-pasu nanong nilahom mo tuhami tu akka nahumaliak kami asa marhite gabe dalan habaoran ni pasu-pasum mahami li Tuhan tu akka dongan nami nahubaliak kami marhite habisuhoni ali Jehovah di batama nami mangidonang hami tu adopamu disaluhut na akka dongan nami natongon di bagasan parsahiton di bagasan tikyon Homali Tuhan na mardongani maparguguyhon na sida. Tarlumobi mamasu-masu aka ubat na dipangan na sida. Keluarga ng tenaga medis na marawat na sida. Marhitei saluhut na sahat ma hahipason hamalumon na siya itu na sida saluhut na. Soksongoni aka dongan nami ruas ni Huriam na di bagasan parukilon na di bagasan pergumulan pilih Tuhan. Homa nama perguguyhon na sida paluahon na sida siani toktong margogo na sida marlas ni roha mamuji pasangapon guarmu na badiai mauliati madiholi Tuhan di nalau bongot behami di tupodoman nami di bagasan Bornginon dongani ramoti hami padao akka songgot-songgot nang parmaraan siak kami boy hami muse marnida sadanari ari naib baru ari nagok asini roham gok pasu-pasum marhite gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho amin. Tapuji madebata marende mahita sian buku ende 766 ayat sada dung sidung marende hita diliantiki tu amang calon situa RC Morangkir lau mambuan tangyang pangondianon manang doa syafaat. Tapasada marohatta martang yang mahita. Ali Jehovah de bata amanami na marabangsa di Banua Gijang. Amanami situ doh Tuhan marhita anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mulai ate puji-pujian hasangapun mali Tuhan di sobaro nami tuho di tikyon. Di hinak kujalohami asini rohama le Tuhan boy hami di bagasan hahipason. Sahat tutikyon ruas ni Huriam. Ali Jehovah de bata manami paingot jala jari hami toktong memuji pasampo di perngulun nami si gunung pari asang gia tali Tuhan marhite peranggul miton ni gulu nami marmulia marsangap oleh Tuhan. Tuhan Jehovah de bata manami di bagasa tikyot tuk tamas itu Tuhan madok mulai Tuhan. Ale di patoloso hami, boy hami di bagasan haipason, boy marsaur doto marhite kebaktian rumah tangga na di patupan di Huriam di Tikyon. Ale ni ale Tuhan, nungay eddeho kami edde puji-pujian nami, Tuho, tangyang nami lasni roha nami ale Tuhan, asima roham Tuhan jalo may tau hasangapod diho.
Suaksoni ali Tuhan, hatam nong di pasahat ni naposom di tongo-tongan ni pertanyaan nami di tikyon. Imali Tuhan na mengajar hut tuhami bisuk di bagasakko. Alini ali Tuhan ajari hami jala pergugoi mangatusi hu mangalapati hatami ali Tuhan. Asabui takas jatuh si hami jala boi diulah kami di pernguluan nami si kanupari ali Tuhan. Songni mali Tuhan naposom amang Firdaus Sutasoit napasaton hatam di tongo-tonga nami. Saya pasu-pasu mali Tuhan naposomon marhiti habisukon hasabaron dohok kebijaksanaan ali Tuhan. Asanggeta ali Tuhan martabama haporseon ni jolma do jolma na porsea di ho marhite na posomon ali Tuhan. Akasakak ni rohana ali Tuhan ho mata patuluson di bahasa ngoluna Tuhan. Ali Jehovah de batama nami di bahasa tikyot Tuhan rohami ruas ni huriam. Mabuas sude ruas ni huriam hagabe peden pasaron. Dipanggul miton ni gulu nami ali Tuhan. Molo adong hami ali Tuhan di bahasa parukilon. Di bahasa narsak. Asiro hamali Tuhan lihat gogo di hami asabui hami malua sesude arsak nadong di bagasan hami ali Tuhan. Mula tung adong hami ali Tuhan di bagasan habot ni roha asiro ham apuli roha nami. Papos roha nami marhaposat tuho asaw nang lilu haporsan nami ali Tuhan. Jala pala ditikyon ali Tuhan nang dialapo na tua-tua ni dongan nami ima opu Kristiano boru. Asira wala mali Tuhan dongani ma pinoperni dainangi ali Tuhan. Apuli marohani na sida na marsak. Jalalia gogo ni na sida ali Tuhan. Asanggia tali Tuhan marhite na masa tu na sidai unang lilu hapersonna. Alai lam mar hot niroha marhaporsiaw ni na sida toho ali Tuhan. Soksoni ali Tuhan ruas ni huriam na di bagasa persahito na li Tuhan. Asima roham ali Tuhan liam magogo di sude ruas ni huriam na di bagasan persahito na li Tuhan. Jala liat di nasia pakirimon di hamalungon ni sahit tuari na ngero marhitiak kausaha do takoba na ipangan nasida dalan ni pasu-pasumi ali Tuhan pamasahon hamalumon di sahit di daging ni nasida. Soksoni ali Tuhan ruas ni huriam na di bagasan naso dapot karejo manangaka pacarian ali Tuhan asiro hamali Tuhan. Lihat bisuk di nasida, lihat gogo di nasida. Lau madalat to sudi dalam ngulu di nasida ali Tuhan. Jala saya tong mamar haposat tuho nasida. Ali jauh pada batama nami di tikyo bonon nami tuho ali Tuhan. Tim multimedia ni huriamon ali Tuhan. Naso marna loja nasida mangula di huriami. Asim ramal ali Tuhan. Lihat magogo di nasida lihat bisuk, lihat kasabaron. Asanggia tali Tuhan nasida mangulahon sude ulon nai di bahasa las di roha. Gabe dipuji di pasangak maguarmu ali Tuhan. Di bahasa tikon ali Tuhan bonon nami tuho ima sakap na bolon sakat ni huriam ima pesta jubileum do pesta gotilon nanik pasmasahon ni huriam ali Tuhan di tanggal 7 November 2021 oleh Tuhan. Ale jauh pada batado nami asiroham patulus jala pasau mayali Tuhan. Paluas maruas ni huriamona oleh Tuhan marlas ni roha makalas sumarningot dengan ni basam di huriam di hagabepe din pasaron naung marumur 50 tahun oleh Tuhan. Songni ali Tuhan panitia naung ni pabakit ni huriam lihat bisu, lihat gogo di nasida, hasadau doh dami oleh Tuhan. Asang giat Tuhan boy di ulahun nasida ulahun ni, di bahasa las ni roha, jala dingkam merdalan, makor las ni roha di hami, makor puji-puji yang mariho oleh Tuhan.
Sosoni itu asudiru asni huriam. Dinama kalason asini roham nang 50 tahun huriamon asi maroham. Saya sungguli marohana sida le Tuhan sado nasida maros ni roha di pesta ya le Tuhan. Ale jauh pada batang manami soksoni hami sudiru asni huriam. Ruas ni huria HKBP dan pasaron le Tuhan manang di DP nasida asi maroham. Saya dongani mana sida le Tuhan. Unang luas lilu nasida le Tuhan alai saya tong ma marhapo satu ho manang hape panggul mitun ningolu nasida le Tuhan. Alai jauh pada batang manami bonon nami tuho tong bangso do negara namion asiro hamale Tuhan pasu-pasu bangso negara namion. Ajari ale Tuhan jala perbisu kisude akan mangula di bangso negara namion le Tuhan. Tarlu mobi male Tuhan di ingaran namion Pulau Bali asiroham lihat tong dame do tak bisuk tu pemimpin name le Tuhan. Asangget di bagasan bisuk dasak koi nasida mangula di Pulau Bali ona le Tuhan. Atong ali jauh pada batang menami sude akka nadi rohani ruasmu ali Tuhan takas sude bauto ganuk mersada-sada manang ahape ali Tuhan nadong di rohana sida nai pasahat tu asirom ta tangi homai jala alusi mai ali Tuhan. Tuhan jauh pada batang manami marningut kami di gudang di dusa nami ali Tuhan nasota mahami roh martangi yang berpengidut tuho merpangulai maroham marinda hami perdoson. Sai jumolosia sama Tuhan dosa nami asa tamaro pahami roh martangi yang marpangidut tu ada pamuda badiai. Atong ali Tuhan calo matang yang namion nau bartolomoni roham nahu pasat tami tuho holat di bagasan kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mulai ate mariho. Amin. Tapuji ma debata sian buku ND 710 sia ayat sada dohot ayat 2 sambil tapapungu persembahan kita 2 kantong amang inang na sada tuhuria sada na itu pembangunan songsongon itu jemaat yang mengikuti ibadah di rumah dapat memberikan persembahannya melalui link kris HKBP Resort Bali yang telah disediakan atau melalui para sintua sektor. Suara Yesus, ubege suara Yesus, ubege suara Yesus, nama John itoma, Tuhan Yesus Tuhanku. Tatangnya koma peliat tatuado panni debata martang yang mahita.
Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami godang ni sileon-leon metu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidohon di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say ro maharajaommo. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Ro di hasangapon saliling nililing na. Amen. Asi ni rohani tu hatta Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran nito di parbadia ma nama dongani hamu saluhut na. Amen. Horas ma dihita saluhutna. Selamat malam. Horas. 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 Horas Madita.